Baik. Eh, Sebagai contoh ya, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah kadar serum amoksisilin setelah memberikan setelah dibuat formulasi baru itu berbeda dari nilai standar yaitu 15 miligram per liter. Berarti kan kalau uji hipotesisnya yang pertama kalau H0 itu kan tidak ada kan, nol itu tidak ada kan. Berarti tidak ada apa? Tidak ada perbedaan ya. Artinya apa? Sama saja. Ya, berarti formula baru itu tidak berbeda dengan nilai standar yaitu 15 miligram per liter. Berarti hipotesis alternatif H1 atau HA-nya berarti kan rata-ratanya tidak. Berarti kan ada perbedaan kan, yaitu beda dengan 15 miligram per liter. Nah, kemudian ceritanya kemudian diuji menggunakan uji T1 sampel, ya, hasilnya adalah pi-nya 0,02. Nah, kalau 0,02 berarti ada atau tidak ada ini, ya. 0,02 tadi apa berarti HO-nya ditolak, berarti HO nggak dipakai. Berarti apa? Ada, ya kan? Ada karena alternatifnya diterima, nolnya ditolak. Berarti ada perbedaan signifikan. Oh, artinya formula baru itu bukan atau berbeda dengan standarnya, yaitu 15 miligram per liter. Ya, jadi ini ceritanya gini loh. Misalnya ada pabrik, ya kan? Sudah daftarin di Badan POM nih bahwa kadar obat dalam darahnya itu misalnya 15 miligram per liter ya dalam obat kadar obat dalam darahnya. Nah, si pabrik ini kemudian bikin formula baru ya. Nah, standar yang sudah didaftarkan misalnya 15 miligram per liter. Nah, kalau formula baru ini apa berbeda kadarnya, berarti mereka kan harus ini mengajukan ya meskipun mengajukan beda formula itu juga mengajukan izin lagi ya, tapi apalagi dengan perubahan kadar gitu loh, karena kadarnya itu bukan 15 miligram lagi. Nah, kalau beda berarti kan harus didaftarkan lagi, bikin brosur lagi, ya kan? Bikin promosi lagi, bikin eh, berita rilis lagi bahwa oh formulasi kita, produk baru kita, kadar obatnya bukan 15 miligram per liter lagi gitu, ya. Oke. eh, Selanjutnya itu adalah contohnya ya. Nah, kaitannya p-value dengan distribusi normal itu gimana? Area p-value yang kurang dari 0,05 itu yang di sini ya. Nah, kalau yang distribusi normal itu ini distribusi kurva distribusi normalnya ya. Ini kalau yang kurang dari setengah 5% itu 2,5 di sini, 2,5 di sini. Itu ceritanya ya. Oke, studi kasus. Misalnya peneliti ingin mengetahui, oh tadi ini sudah ya, H0-nya apa, ya nilai standar gitu ya. Sudah bisa tadi sudah saya bahas di contoh, tapi ini ada beberapa kasus. Sama, ini nanti kalau menurut saya ini tugas Anda adalah menentukan H0-nya apa dan H alternatifnya apa, ya. Misalnya, nah nanti kalau sudah jadi video Anda bisa pause ya. Ini Anda kerjakan, kemudian Anda cocokkan dengan jawabannya. Seorang peneliti tadi ini sudah ya, dia uji klinis. Dalam uji klinis, peneliti membandingkan apakah obat antihipertensi berbeda efektivitasnya dibandingkan obat B dalam menurunkan tekanan darah. Nah, ini mungkin Anda juga bisa ya menentukan ini komparatif atau korelatif, kemudian menentukan H0-nya apa, HA-nya apa. Coba dikerjakan dulu. Pause, kemudian dilanjutkan. Seorang apoteker ingin mengetahui apakah edukasi farmasi meningkatkan skor kepatuhan pasien. Ya, ini tadi ya, hipotesis lagi dulu aja. Ini komparatif atau korelatif. Ya, kemudian H0-nya apa, HA-nya apa. H0 ingat, H0 itu artinya tidak ada. Tidak ada apa? Ya, apakah komparasi, apakah korelasi? Kan gitu. Nyambung terus ini soalnya. Kemudian lanjut. Apakah terdapat hubungan antara jenis vaksin yang digunakan dan jenis efek samping yang muncul?
Ya, apakah terdapat hubungan antara jenis vaksin yang digunakan dan jenis efek samping yang muncul? Ya, ini hipotesis dulu, komparatif, korelatif dulu. Kemudian H0-nya apa, alternatifnya apa? Coba dikerjakan. Ya, Anda pause dulu. Kemudian lanjut. Apakah lama rawat inap pasien dengan antibiotik generik berbeda secara signifikan dengan yang menggunakan antibiotik paten? Nah, ini generik dengan paten, bukan generik dengan merek, ya. Atau kalau istilahnya ya obat originator, ya. Lama pada outcome-nya adalah rawat inap. Nah, ini komparatif atau korelatif. Kemudian ini H0-nya apa, HA-nya apa, ya, ditentukan. Sudah, kalau sudah kita lanjut. Diuji apakah rata-rata kadar zat aktif dalam 20 batch tablet memenuhi kadar labelnya 500, misalnya 500 miligram. Contoh kalau Anda punya apa, beli obat paracetamol 500 miligram misalnya. Apakah benar ketika diuji kadarnya segitu, ya kan? Nah, itu dicek. Ya, ini komparatif atau korelatif, H0-nya apa, HA-nya apa. Ya, silakan dikerjakan. Kemudian kita lanjutkan. Diteliti apakah tingkat kepuasan pasien di apotek A itu lebih tinggi dibanding dengan apotek B. Nah, ini hipotesis komparatif apa korelatif, H0-nya apa, dan H-nya apa. Ya, oke. Udah, oke. Kita lihat satu persatu. Misalnya tadi kadar serum lebih tinggi dengan batas terapi. Ini satu sampel berarti, ya, yang diuji cuma satu kelompok. Ya, dibandingkannya dengan standar, bukan dibandingkan dengan obat lain. Ini berarti apa? Ujinya komparatif. H0-nya apa? Berarti tidak ada apa? Namanya komparatif. Berarti tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan kadar serum amoksisilin dengan batas terapi. Kan gitu H0-nya. Hanya HA-nya berarti apa? Oh, tidak ada. H alternatifnya berarti ada perbedaan, ya, antara kadar serum yang diukur dengan standarnya. Kemudian yang kedua, dalam uji klinis dibandingkan obat antihipertensi berbeda aktivitasnya dibandingkan obat B. Obat A dengan B menurunkan tekanan darah. Komparatif atau korelatif? Ini komparatif, ya kan? Membandingkan dua obat dari sisi efek. Nah, H0-nya apa? Berarti kan tidak ada H0. Tidak ada apa? Perbedaan efek. Nah, outcome-nya apa? Efek menurunkan tekanan darah dari kedua obat. Hak alternatifnya apa? Oh, berarti ada. Nah, yang mana yang bagus? Ya nggak tahu, diuji dulu. Kan gitu, kadarnya mana yang lebih bagus. Oke, kunci yang ketiga, apoteker ingin mengetahui apakah edukasi farmasi meningkatkan skor kepatuhan. Ini komparatif korelatif, ini korelatif. Ya, apakah edukasi meningkatkan? Ya, dengan edukasi meningkat enggak? Ya, skor kepatuhan. Ya, jadi meningkatkan atau menurunkan. H0-nya apa berarti hipotesisnya? Berarti tidak ada apa korelasi, tidak ada pengaruh dari edukasi farmasi terhadap skor kepatuhan. Jadi mau dikasih edukasi atau tidak, skornya ya segitu. Tapi kalau itu ditolak, hal alternatifnya apa? Berarti ada pengaruh, berarti edukasi penting. Itu ya, edukasi penting untuk dilakukan agar skor kepatuhan naik. Kemudian ada nggak hubungan jenis vaksin? Nah, ini hubungan ini hati-hati nih. Nah, jenis vaksin dengan efek samping, ya. Nah, ini padahal ngomongnya hubungan, tapi ini apa hipotesisnya? Komparatif atau korelatif? Nah, kalau Anda ngomongin hubungan itu bahaya, bisa komparatif, bisa korelatif. Karena ini komparatif ini, karena jenis vaksin yang diukur adalah jenis efek sampingnya. Ada nggak efek samping yang muncul gitu, ya? Itu ya. Jadi ini komparatif, bukan korelatif. Jadi hati-hati dengan kata hubungan. Nah, H0-nya apa? Oh, berarti tidak ada apa perbedaan jenis efek samping berdasarkan vaksin yang digunakan. HA-nya apa? Ada, ya, ada perbedaan jenis efek samping yang terjadi gitu. Atau ini bisa dirubah juga menjadi korelatif misalnya, ya.
Apakah jenis vaksin tertentu meningkatkan jenis efek samping? Ya tergantung. Ya bisa juga. Makanya hubungan ini hati-hati. Makanya jangan dipakai kalau menurut saya. Apakah ingin membandingkan perbedaan, membandingkan atau pengaruh itu loh. Apakah jenis vaksin itu berpengaruh terhadap jenis efek sampingnya? Nah, gitu kita nggak tahu. Makanya hubungan tuh hati-hati. Ini contoh yang penting ya untuk Anda tahu bahwa jangan pakai kata hubungan gitu dalam membuat hipotesis. Kemudian lanjutnya nih, lama rawat pasien dengan antibiotik berbeda signifikan dengan yang menggunakan antibiotik paten. Ini komparatif atau korelatif dulu. Ini adalah komparatif dua obat ya, pengaruh ke lama rawat ya. Mana yang lebih lama, mana yang lebih apa sebentar. Ini komparatif. Handulnya berarti apa? Tidak ada. Handul ya, tidak ada. Tidak ada apa? Karena komparatif tidak ada perbedaan antara jenis antibiotik dengan lama rawat. Kan gitu. Kemudian rata-rata kadar zat aktif ya. Apakah rata-rata memenuhi kadar label ini sama kayak nomor satu? Ya, dia membandingkan dengan standar. Nah, komparatif korelatif namanya membandingkan ya komparatif. Ya, komparatif. Nah, H0-nya apa? Berarti tidak ada. Tidak ada perbedaan ya. Yang signifikan antara rata-rata yang diukur dengan standar yang tertera itu. Tidak ada perbedaan. HA-nya apa? Ada perbedaan. Oh, berarti tabletnya jelek. Ya, harusnya 500 miligram kok cuma 400 atau bahkan 600. Oh, berarti tabletnya jelek, nggak boleh diedarkan. Nah, itu tindak lanjutnya. Ya, jadi tindak lanjutnya ada. Tapi kalau bagus, oh boleh dijual. Oh, batch ini boleh dijual. Ya, itu yang dilakukan di industri farmasi. Ketika mereka sekali produksi ratusan ribu tablet, jutaan tablet, diambil sampelnya 20, dicek kadar obatnya gimana. Kalau jelek, ini dimusnahkan atau dibongkar ulang, saya nggak tahu diapakan. Gitu ya. Kemudian, apakah tingkat kepuasan di apotek A lebih tinggi daripada apotek B? Ini komparatif atau korelatif? Ini komparatif. Komparatif berarti H0-nya apa? Tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada komparatif perbedaan. Nggak ada perbedaan. Gitu ya. Jadi itu adalah cara kita menentukan apa hipotesisnya apa, kemudian komparatif korelatif, kemudian H0-nya apa. Dan bagaimana kita menolak pakai p-value tadi. Oke, pemilihan uji hipotesis. Nah, ini yang paling penting kalau nanti pakai statistik uji hipotesis itu apa? Tentunya harus tahu jenis data skalanya. Ya, yang pertama langkah-langkahnya tentukan jenis data dan skala pengukurannya, ya, numerik atau kategorik, apa namanya, kuantitatif atau kualitatif, interval ratio atau nominal ordinal. Kemudian kalau numerik cek normalitas. Sapirowik, Kolmogorov-Smirnov, histogram, boxplot, QQ plot, kemarin sudah kita bahas. Kalau memenuhi semua, nah dicek lagi datanya independen atau berpasangan. Independen itu artinya begini, kayak obat A dengan obat B, misalnya diukurnya cuma satu kali. Ya, diukurnya cuma satu kali, tidak pre dan post. Dependen itu intinya pre dan post gitu aja untuk memudahkan pemahaman ya. Diukur apakah kondisi akhir itu dipengaruhi kondisi awal. Nah, itu pre dan post itu artinya kondisi akhir itu apa apa ya? Tergantung ya, namanya tergantung dari kondisi awal. Misalnya gini, Anda ngukur eh, tekanan darah. Kalau Anda cuma ngukur di akhir tanpa tahu kondisi awalnya gimana, itu dependen. Anda bandingin dua kelompok itu dependen. Kenapa? Kondisi akhir ini kita nggak tahu awalnya tuh mereka sebetulnya awalnya gimana. Tapi kalau Anda ngukur awalnya gimana, pre sebelum dikasih obat diukur, setelah dikasih obat diukur, itu pre dan post itu artinya sebelum dan sesudah diukur itu artinya berpasangan. Artinya kondisi akhir itu dipengaruhi oleh kondisi awal. Pokoknya pre dan post itu berpasangan. Nah, nanti eh, baru kita bisa memilih uji statistik yang digunakan. Jadi kalau misalnya ini tadi numerik dan normal pakainya uji parametrik itu ya. Parametrik kemarin yang di kotak di atas itu ya nanti saya tunjukkan lagi. Tapi kalau numerik tidak normal nggak boleh parametrik, turun kastanya. Atau data yang tidak numerik langsung tidak parametrik. Itu ya. Jadi milihnya gini. Nih, ya.
Nah, ini kalau numerik dan normal boleh pakai yang di merah. Tapi kalau numerik tidak normal langsung turun, ada panah kuning, pilih di bawahnya. Baik yang komparatif maupun yang korelatif. Datanya independen atau datanya pre and post dependent, ya, kelompoknya dua atau kelompoknya lebih dari dua. Ini pokoknya rumus ini saya acknowledge Pak Sopiyudin Dahlan ini ya, beliau membuat tabel ini yang sangat membantu statistician ya untuk memahami uji statistik ya. Eh, jadi kalau Anda pakai ini, Anda tahu jenis data, Anda tahu distribusi normal atau tidak, Anda bisa milih statistiknya, nggak mungkin salah ya, karena sudah ada jelas ini di sini. Itu ya, nanti uji statistiknya apa. Kemudian eh, cara bacanya tadi pakai p-value juga nggak mungkin salah ya. Jadi statistik harusnya jadi menjadi hal yang sangat-sangat mudah bagi Anda ketika step by step mengikuti penjelasan dari saya mengenai pentingnya biostatistik, jenis data dan pengukuran, kemudian eh, apa namanya, distribusi data normal atau tidak, dan tabel ini. Kemudian bacanya tadi sudah, kan gitu. Ya, nanti untuk penjelasan teknis saya akan memberikan data simulasi untuk Anda kerjakan di SPSS dan di situ sudah ada video kuncinya. Silahkan nanti Anda kerjakan. Oke. Nah, sekarang sama sih dari data yang tadi, tentukan uji hipotesis yang sesuai. Misalnya tadi ini nih. Ini apa nih? Sama sebetulnya. Tadi kan komparatif, datanya numerik atau kategorik, ini berarti kadar. Berarti apa? Datanya numerik, datanya kuantitatif ya, rasio. Berarti apa? Ya kalau enggak kita balik, eh, berarti tadi dibandingkan ya datanya numerik. Kalau normal itu satu kelompok ya, tapi ya bukan dua kelompok ya, enggak ada di namanya, ada studentitas namanya. Ya, namanya adanya studentitas itu eh, untuk membandingkan satu sampel. Kalau normal, kalau tidak normal, saya skip dulu deh yang ini aja deh. Yang uji klinis bandingin obat A dengan B tekanan darah. Ya, pakainya apa? Berarti ini apa? Numerik atau kategorik tekanan darah. Tekanan darah berarti numerik ya, kuantitatif, interval atau rasio. Ini rasio berarti ujinya apa? Ujinya kita balik lihat ke tabel tadi. Rasio. Kalau normal pakai independent t-test. Ya, kalau ini ada bintangnya. Large number sample size, sampelnya besar dan datanya normal. Pakai ini. Kalau tidak normal, boleh pakai Mann-Whitney gitu. Ya, kalau dua grup. Tapi kan tadi dua grup ya, obat A sama obat B saja. Dan datanya independen karena hanya ngukur di akhir, tidak pre dan post. Ya. Kemudian yang ketiga, apoteker mengaruh edukasi farmasi meningkatkan skor kepatuhan. Nah, ini ujinya korelatif ya. Korelatif, skor kepatuhan, skor kepatuhan. Skor berarti pakai alat ukur. Berarti kuantitatif ya. Kuantitatif kita lihat balik lagi ke sana. Numerik berarti ya, rasio ya. Kan skor nggak mungkin minus karena pakai alat ukur ya, diukur bukan dihitung. Nah, masuknya numerik atau kuantitatif, masuknya rasio. Komparatif korelatif, ternyata korelatif berarti analisisnya apa? Pearson. Ya, itu. Jadi mesti ada pilihannya di situ. Keempat, jenis vaksin dengan efek samping ya. Nah, vaksinnya berapa? Misalnya dua. Kalau vaksinnya dua, kemudian jenis efek samping apa? Kualitatif atau kuantitatif? Jenis efek samping berarti kualitatif. Kita lihat, kualitatif berarti bukan numerik, nggak boleh parametrik, nggak boleh yang dalam kotak merah, berarti dia lah nominal atau ordinal. Ya, jenis vaksin. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya ruam, gitu ya, gatal, gitu ya, perih, gitu ya. Berarti dia bukan ordinal karena dia boleh dibolak-balik. Masuknya nominal. Pilihannya apa ya? Ini C square, Fisher atau KS. Biasanya C square.
ya, karena dia datanya independen kan, efek samping saja, nggak pre and post gitu. Nah, tergantung kalau dua kelompok, nah, kalau ini nggak ngaruh. Mau dua kelompok, mau lebih dari dua kelompok sama saja. Pakainya chi-square. Ya, gampang kan milihnya. Kemudian, apakah lama rawat inap dengan antibiotik generik berbeda signifikan? Komparatif, korelatif? Ini apa? Apakah lama rawat inap pasien berbeda? Berbeda berarti komparatif, kan gitu ya. Karena dia membandingkan beda signifikan nggak? Nah, ini kan komparatif. Kemudian berapa kelompok? Ada dua kelompok, yaitu antibiotik generik dan antibiotik paten. Ya, berarti ini komparatif dua kelompok. Datanya eh, numerik atau kategorik, kualitatif atau kuantitatif. Lama rawat ngukur pakai waktu ya. Berapa lama, berapa hari, ya berarti ini kuantitatif. Nah, tergantung distribusinya normal atau tidak. Balik ke tabel tadi, berarti datanya tadi apa? Komparatif ya, komparatif. Sorry, saya lupa. Lama rawat dengan jenis antibiotik, generik dan paten. Ya, berarti kan dua kelompok ya, generik dan paten, komparatif ya, independen. Karena lama rawat itu bukan pre dan post ya, cuman rata-ratanya berarti independen. Berapa kelompok? Berarti di sini kan dua kelompok, generik dan merek paten. Kemudian lama rawat termasuk data yang numerik ya. Interval atau rasio, rasio masuknya independentitas kalau dia normal. Kalau nggak normal dia pakainya Mann-Whitney seperti itu ya. Oke, terus apalagi kadar zat aktif sama ini student test, tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan berarti pakai kuesioner, pakai alat ukur A dan B dua kelompok berarti sama pakai dites. Itu ya. Oke, nah saya bahas kalau misalnya kelompoknya tuh lebih dari tiga. Tadi kan banyaknya dua, dua, dua gitu ya, dua kelompok atau satu kelompok. Kalau lebih dari tiga pakai namanya uji analisis of variance. Nanti saya buatkan juga video tutorialnya untuk uji ANOVA. Nah, ini adalah uji statistik parametrik ya, sama sampelnya harus besar, distribusi normal yang digunakan untuk membandingkan rata-rata. Jadi untuk komparasi ya, untuk yang kelompoknya lebih dari dua. Ini kok tiga ya? Atau ini tiga sama dengan tiga atau lebih. Kapan menggunakan? Ya tentunya numerik, rasio interval, distribusi normal, variannya homogen, dan jumlah kelompoknya lebih dari dua. Misal nanti di kasus itu ada enalapril, lisinopril, dan captopril. Bisa Anda gunakan untuk latihan mengerjakan atau menggunakan SPSS. Nah itu ya, ANOVA ada di sini, one way, ada yang repeated ANOVA, kan begitu. Kemudian jenis ANOVA ada one way, two way, repeated ya. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah umumnya ini cek asumsi normalitas homogenitas, tentukan handle dan H1. Saya yakin Anda udah bisa. Kemudian lakukan uji ANOVA, nanti uji F dan P value. Kemudian jika P value signifikan, ada kan. Kalau P value-nya kurang kan berarti ada perbedaan signifikan. Lalu terus dicek. Nanti saya jelaskan mengapanya ini di tutorial yang file apa yang tutorial step by step melakukannya. Oke, catatan ANOVA itu hanya untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan, tetapi untuk tahu mana yang berbeda karena lebih dari dua kelompok kan, tiga kelompok mana yang berbeda itu perlu uji post hoc test. Jika tidak normal gunakan sama non parametriknya. Oke, kesalahan umum dalam memilih uji hipotesis adalah menggunakan uji parametrik tanpa uji normalitas data. Pakai uji T, pakai ANOVA, tapi datanya kecil atau datanya besar tapi tidak terdistribusi normal. Itu ya. Kemudian hati-hati, sama-sama angka. Jangan dianggap itu sebagai numerik. Ya, padahal itu non parametrik. Ya, misalnya skor. Ya, itu skor itu kan kategorik 1, 2, 3, 4, 5 itu skornya 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan numerik gitu ya misalnya gitu. Kemudian menafsirkan p-value tanpa konteks klinis ya. Jadi pokoknya p-value-nya gitu. Jadi pasien nggak boleh pakai misalnya kayak gitu. Misalnya nih.
Perbedaan dosis obat antara dua kelompok hanya 1 miligram. Tapi karena p-value-nya 0,03, dianggap penting. Padahal secara klinis itu nggak ada maknanya. Cuman 1 miligram loh, kecil banget. Ya, 1 gram aja mah kecil, 1 miligram kan gitu. Ya kalau farmasi itu penting sih. Kemudian salah menafsirkan hipotesis. Ya pokoknya tadilah H0 itu tidak ada gitu. Ya, kesalahannya apa sih? Misalnya tidak ada ada yang menulis H0 tidak ada hubungan edukasi dan kepatuhan. Lalu H1-nya itu cuman ada hubungan lah. Makanya tadi hubungan itu jangan dipakai. Ya, harusnya ada pengaruh. Tidak ada pengaruh antara edukasi dan kepatuhan. Arahnya yang jelas, apakah atau pengaruhnya itu dibuat lebih jelas juga. Ad- bahwa tidak adanya pengaruh hubungan untuk meningkatkan gitu kepatuhan. Misalnya gitu. Ya, jadi itu satu arah, jangan ada pengaruh. Pengaruhnya apa? Meningkatkan atau menurunkan gitu. Apalagi Anda cuma nulisnya hubungan tuh. Tambah bikin pusing ini hubungannya apa? Hubungan gelap gitu. Nah, itu jangan ya. Kemudian menyimpulkan dan seterusnya lah ya. Oke, ini kuisnya gitu ya. Ini misalnya nih seorang mahasiswa melakukan penelitian efek sediaan. Ini nanti cobalah di eh, ini sebetulnya untuk ilustrasi aja beberapa kesalahan tadi ya, bukan kuis. Seorang mahasiswa melakukan penelitian efek sediaan tablet guna vitamin C terhadap kadar vitamin C plasma. Ia langsung menggunakan uji T dua sampel karena ingin mengetahui dua kelompok pasien namun tidak melakukan uji normalitas. Nah, itu contoh kesalahannya. Dalam menilai kepuasan pasien ini contoh lain ya terhadap pelayanan apotek menggunakan skala Likert. Dia Pak dari sangat puas, tidak puas, sangat tidak puas, biasa, puas dan sangat puas. Itu dikasih uji T. Padahal ini meskipun pakai angka, itu kategorik masuknya kan gitu. Jumlah yang puas berapa, yang tidak puas berapa, sangat puas berapa gitu. Meskipun itu diukur gitu. Ya. Jadi hati-hati dalam menentukan skala ini. Kadang tidak hitam putih, tetapi Anda harus lebih jeli. Ini termasuknya numerik atau kategorik. Ya, jadi nggak boleh pakai T. Harusnya pakai yang Mann-Whitney atau turunannya pakai chi-square kan gitu. Kemudian peneliti ingin melihat perubahan efek samping obat dari sebelum dan sesudah. Pakai chi-square yuk nggak boleh. Kalau chi-square itu kan independen. Ini kan sebelum dan sesudah. Berarti kan independen. Nah, kita cek deh, dependent tadi apa masuknya. Dependent berarti dua kelompok, pakainya McNamara gitu. Kalau tidak normal, ya Wilcoxon atau McNamara gitu. McNamara ya. Kemudian, nah, ya menggunakan chi-square kan nggak boleh gitu karena itu independent kalau chi-square, kalau dependent nggak boleh. Mahasiswa menyusun penelitian tentang pengaruh edukasi pasien pas apoteker terhadap kepatuhan. Di laporan menyebutkan data menunjukkan perbedaan tanpa menyebutkan hipotesis nol alternatif atau alternatifnya secara eksplisit. Bedanya gimana naik atau turun itu tadi korelasi ya. Jadi harus jelas ya atau lebih tinggi atau lebih rendah kalau komparasi kan gitu. Ya, jadi itu teori-teorinya. Ya, saya harap berdasarkan beberapa kasus yang kita bahas pada pagi hari ini bisa memberikan gambaran gitu bagaimana sih nanti ketika menentukan uji statistik gitu ya dan juga dari tadi ya menentukan komparatif korelatif korelatif kemudian H0 HA habis itu milih uji statistiknya terus habis itu p-value-nya seperti apa nah itu kemudian kita apa interpretasikan dan Anda bisa narik kesimpulan ini sudah kesimpulan ya dan Anda bisa narik kesimpulan tadi alurnya dari menentukan permasalahan pertanyaan hipotesis uji hipotesis kesimpulan. Kesimpulan ditarik lagi untuk jawab pertanyaan tadi. Jadi apa jawaban Anda terhadap permasalahan ini? Itu ya. Jadi kalau Anda lakukan ini step by step dengan jelas dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis, insya Allah penelitiannya bisa menghasilkan apa ya kesimpulan atau bisa memberikan kontribusi pada permasalahan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahannya, bukan berkontribusi memberikan masalah ya, berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kan begitu. Ya, kesimpulannya pilih uji berdasarkan jenis data, skala pengukuran
dan distribusi. Kemudian uji parametrik itu data numerik dan normal. Kalau tidak numerik, non parametrik. Numerik tidak normal, non parametrik. Ordinal kategorik, non parametrik ya. Jadi itu. Jadi parametrik itu hanya untuk data numerik dan distribusi normal. Kenapa? Yaitu tadi parametrik itu kasta tertinggi. Kenapa? Karena kalau datanya banyak dan distribusinya normal, itu bisa dianggap sebagai populasi. Ya kan? Jadi kita bisa melakukan inferensial bahwa sampel ini representatif karena datanya normal. Uji statistiknya parametrik. Oh, berarti kesimpulannya ini bisa dianggap sebagai populasi yang lebih besar. Kalau Anda nggak mampu mendapatkan data yang layak untuk diuji statistik parametrik, artinya kesimpulannya itu hanya berlaku untuk sampel ini saja. Tidak bisa, ya mungkin tidak bisa, ya mungkin bisa lah untuk populasi, tapi tidak sekuat yang parametrik begitu. Ya, jadi kenapa kok dibedakan seperti itu? Ya itu tadi karena ada parametrik ini karena ya kemarin distribusi bahwa itu merepresentasikan rata-rata populasi sehingga ketika kita uji itu adalah rata-rata meskipun rata-ratanya sampel meskipun uji statistiknya hanya pada sampel tetapi itu berlaku untuk yang populasi gitu ya. Kemudian statistik hanya alat. Interpretasi klinis tetap penting, interpretasi dalam teknis juga penting ya. Misalnya Anda di industri di lab itu juga penting ya. Jadi statistik itu jangan udah kayak senjata paling ampuh itu jangan. Itu hanya alat aja, interpretasinya otaknya tetap di sini. Itu ya. Itu mungkin itu untuk diskusi untuk paparan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana uji statistik itu dilakukan, ya, bagaimana menentukan eh, apa namanya konsep-konsep, menentukan jenis ujinya, menentukan hipotesisnya, menentukan H0, HA-nya, dan seterusnya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.